Ustaz bicara dulu sama yang online nah. Bagi yang tidak punya bukunya, yang online silahkan kalian bisa download di Google Play Store. Ya, Google Play Store. Nama aplikasinya ini. Ya, Kitabut Tauhid. Ya, nanti kalian bisa cari di Google Play Store kemudian download. Ya, tidak besar kuota yang untuk menggunakan downloadnya insya Allah. Dan untuk yang terjemahannya kalian juga bisa download di Google Play Store dengan judul Kitabut Tauhid dan terjemahan ya. Silakan untuk di-download dua aplikasi ini ya, Kitabut Tauhid terjemahan dan juga Kitabut Tauhid yang bahasa Arabnya. Nah, kemudian setelah kalian download nanti akan tampak seperti ini dalamnya. Untuk bahasa Indonesia akan tampak seperti ini nantinya. Dan untuk bahasa Arabnya nanti akan tampak seperti ini. Ya. Bahasa Arab. Ya. Sudah. Kemudian dibuka halaman 7 ya, yang di kalian. Halaman 7 betul. Halaman 5 ya, kalau Ustadz di aplikasi halamannya beda. Ya, kita mulai di sini. Tapi sebelum masuk pelajaran, Ustadz ingin mengingatkan kalian tentang video yang Ustadz share yang terakhir tentang pentingnya tauhid. Akidah secara bahasa artinya ikatan yang erat, kokoh ataupun teguh. Adapun secara istilah, akidah berarti keyakinan yang mantap akan sesuatu tanpa ada keraguan sedikit pun. Hukum mempelajarinya adalah wajib. Adapun hukum melalaikannya, maka itu adalah suatu dosa. Mengapa demikian? Karena akidah adalah inti ajaran agama Islam. Akidah bagai pondasi dari sebuah rumah. Akidah bagai akar dari sebuah pohon. Rumah tanpa pondasi pasti akan roboh. Dan pohon tanpa akar pasti akan tumbang. Kita harus pelajari akidah. Akidah yang benar. Walaupun sebesar biji sawi, akidah akan menyelamatkan pemiliknya di akhirat kelak. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setelah penduduk surga masuk ke dalam surga dan penduduk neraka masuk ke dalam neraka, maka Allah Ta'ala pun berfirman, keluarkanlah dari neraka orang-orang yang dalam hatinya terdapat iman walaupun sebesar biji sawi. Mereka pun dikeluarkan dari neraka. Adapun akidah yang rusak, neraka risikonya. Ibadah pun tertolak, akhlak pun tak berarti. Allah Ta'ala berfirman, innahu man syrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Allah Ta'ala juga berfirman, lain asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan jika kamu berbuat syirik, niscaya akan terhapuslah amalanmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Ayo belajar akidah. Ayo kita ketahui, kita fahami hal apa saja yang mesti diyakini dengan mantap oleh seorang muslim tanpa ada keraguan sedikit pun. Orang yang berakidah benar akan baik ibadahnya, akan baik pula akhlaknya. Demikianlah seharusnya. Mengapa? Karena orang yang meyakini Allah Maha melihat, hari pembalasan itu ada, surga dan neraka itu ada, pasti tidak mudah baginya untuk mencuri, membunuh, apalagi berzina. Ia akan jaga ibadahnya, ia pula akan jaga akhlaknya. Nabi SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Adapun orang yang berakidah benar,
namun tidak baik ibadahnya atau tidak baik akhlaknya, maka pada saat itulah akidah yang sedang tidak baik, tidak sempurna, atau bisa dikatakan sedang lemah akidahnya. Akidah sama dengan iman. Iman itu dapat bertambah dan dapat pula berkurang dan bahkan dapat menjadi sempurna. Iman dapat bertambah dengan melakukan ketaatan dan dapat berkurang dengan melakukan kemaksiatan. Allah Ta'ala firman, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, maka bertambahlah iman mereka karenanya. Tapi ingat, iman juga dapat hilang. Kita harus pelajari akidah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kitab ini berbicara tentang pentingnya tauhid. Pentingnya tauhid. Bahasa Arabnya, saya tulis ahamiyatu at-tauhid. Ahamiyatu at-tauhid. Ini judulnya. Pentingnya tauhid. Tulis saja. Pentingnya tauhid. Ahamiyat tauhid. Pertama, silakan saya tulis begini. Bagi online pula bisa download buku pelajaran kita di Google Play. Silakan kalian cari searching judulnya ini. Ya, Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abdi. Ya, itu kalian bisa download di Google Play. Kemudian terjemahannya juga bisa kalian download. Ya. Di Google Play dengan judul Kitab Tauhid Terjemahan. Ya. Yang mana isinya seperti ini nanti. Ya. Tahu? Jauh.
Wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. A'zamu haqqillahi 'alal ibad. Nah, sudah siap? Ya, yang artinya yang pertama yaitu judulnya sudah ya, ahamiyatut tauhid. Judulnya adalah pentingnya tauhid. Yang pertama, satu, al-hikmatu min khalqil jinni wal insi. Yang pertama yaitu hikmah atau tujuan diciptakannya jin dan manusia. Hikmah atau tujuan, hikmah atau tujuan diciptakannya jin dan manusia. Sudah, yang kedua, pentingnya tauhid yang kedua yaitu hikmah atau tujuan. Hikmah atau tujuan, al-hikmah ini al-hikmah artinya tujuan, hikmah. Min irsalil rasul, dari diutusnya para rasul. Dari diutusnya para rasul. Yang ketiga, aujabul wajiban. Kewajiban yang paling utama. Kewajiban yang paling utama. Kemudian yang kelima, yang keempat, ar-rabi'. Ar-rabi' artinya keempat. Wasiatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di rumah juga bisa membiasakan untuk mencatat bahasa Arab ya, agar kita mengambil faedah dari bahasa Arabnya juga. Yang terakhir, yang kelima, al-khamis. Al-khamis artinya yang kelima, yaitu a'dhamu haqqillahi 'alal ibadi. Hak Allah yang paling agung. Hak Allah yang paling agung atas para hambanya. Sudah? Nah, itu dia poin-poin 5 pentingnya tauhid. Masih banyak yang lainnya, hanya saja Ustadz bawakan yang ada dalam buku tersebut. Ya. Jadi yang pertama apa? Tujuan diutusnya atau tujuan diciptakan jin dan manusia. Al-hikmatu min, dari kholqi al-jinni wal insi, diciptakannya jin dan manusia. Jadi adanya kita di muka bumi ini adalah untuk tauhid. Ya, beribadah hanya pada Allah, itulah artinya tauhid. Bukan beribadah kepada selain Allah atau menduakan Allah dalam ibadah, tetapi beribadah hanya kepada Allah, itulah kita diciptakan untuknya. Nah, Ustaz tanya sekarang, berarti kalau gitu Ustaz, kita ibadah di muka bumi ini hanya sekedar sholat, puasa, zakat gitu? Tidak, ibadah tidak hanya terbatas pada itu saja. Ibadah itu banyak sekali. Bahkan kalian bisa 24 jam ibadah. Bisa nggak? Bagaimana caranya? Ya? Baca Al-Quran terus? Zikir terus? Sekarang lagi baca Al-Quran nggak? Tiap hari kita bisa ibadah pada Allah. Ya. Ibadah Al-Quran, baca Al-Quran benar ibadah. Zikir juga sama ibadah. Tetapi ibadah ini bukan hanya itu saja.
kalian sekarang pun sedang ibadah. Apa ini? Lagi ngapain sekarang? Lagi menuntut ilmu. Ibadah bukan? Nah, berarti kalian ibadah nih sekarang. Sampai jam 12 zuhur kalian ibadah. Habis zuhur, tatkala zuhur sholat. Ibadah bukan? Ibadah. Kemudian habis zuhur apa? Halaqah Quran ibadah. Nah, sebelum itu waktu istirahat. Istirahat ini sekolah sekarang ini jam berapa nanti? Jam setengah 10 ya? Itu ibadah bukan? Hah? Bisa jadi ibadah kalau kalian niatkan ya, untuk supaya kalian lebih semangat lagi belajarnya, lebih kuat lagi belajarnya dengan cara mengistirahatkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Misalkan berkata-kata baik kepada teman, ya, berwajah ceria di depan teman, itu ibadah. Menyingkirkan gangguan dari jalanan, duri dari jalanan, ya, sampah dari jalanan, ibadah. Semuanya bisa jadi ibadah. Nah, lanjut, habis halaqatul Quran ngapain? Hah? Istirahat tidur. Nah, tidur ibadah bukan? Hah? Loh, kok bisa? Gimana tuh ceritanya? Hah? Sunnah. Sunnah. Kalau tidur malam? Kewajiban. Tidur malam. Ya, tidur pun bisa jadi ibadah. Walaupun itu tidur malam. Ya, kalau diniatkan untuk supaya lebih kuat ibadahnya. Coba kalau kalian tidak tidur, kuat nggak belajar sekarang? Enggak. Makanya tidur tujuannya adalah untuk kuat beribadah pada Allah Ta'ala, menuntut ilmu, sholat, puasa, zakat dan sebagainya, berbuat baik pada orang, tersenyum pada orang, bersedekah, itu semuanya ibadah. Mandi, di kamar mandi kalian ibadah tidak? Hah? Gimana caranya? Ya, kalian niatkan supaya bau badan kalian tidak mengganggu teman misalkan, ya, supaya Allah karena mencintai kebersihan maka kalian bersih-bersih. Itu ibadah. Ibadah membuat Allah senang, itulah arti ibadah. Apa arti ibadah? Membuat Allah senang. Nah, itu bagaimana cara membuat Allah senang? Ya kita niatkan untuk Allah semuanya. Nah, jadi kalian bisa nggak ibadah 24 jam? Tiap hari sampai mati? Bisa. Kalau kita niatkan untuk Allah. Ini maksudnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalilnya ada di buku kalian. Dalilnya ada di buku kalian, halaman berapa tadi? 7 ya? Halaman 5 apa 7 tadi? 7. Halaman 7. 7 itu. Itu ayat yang pertama. Dalil dari yang satu, poin pertama. Tujuan diciptakannya jin dan manusia. Ibadah. Mana dalilnya? Ya, halaman 7. Ya. Bagi yang di rumah yang tidak bawa bukunya, kalian bisa download tadi ya di Google Play dengan judul yang sudah tadi Ustaz sampaikan di awal pelajaran. Artinya wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan untuk beribadah kepadaku saja, kepada Allah maksudnya. Ya, ini yang bicara adalah Allah. Ya, dalam Al-Qur'an itu. Maksudnya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku saja, bukan kepada yang lainnya. Ya. Bukan kepada yang lainnya. Inilah artinya tauhid, menunggalkan ibadah hanya untuk Allah satu. Ya. Ibadah hanya untuk yang satu, yaitu Allah Ta'ala. Itulah tauhid maksudnya. Baik. Jadi ini tujuan hidup kalian. Kalau kalian tanya orang di luar, misalkan orang berdasi, pakai tas, pakai jas, tanya sama beliau, apa tujuan Anda hidup? Untuk apa sih hidup ini? Biasanya bingung mau jawab apa. Apa ya? Oh, untuk bersenang-senang saja. Oh, untuk ini. Bingung. Ya.
baru sadar, iya ya, untuk apa saya hidup? Tapi kalian sudah tahu dari Al-Quran, ya, ini loh tujuan hidup kalian. Ini adalah tujuan hidup kalian. Jadi kalian gak perlu bingung lagi mau ngapain hidup ini. Gampang. Tatkala waktu senggang, apa yang harus kalian lakukan? Karena kalian sudah punya tujuan, maka fokus sama tujuan kalian. Tatkala waktu senggang harus ngapain? Harus mencari hal-hal yang membuat Allah senang. Karena ibadah adalah bagaimana cara membuat Allah senang. Ya, karena ibadah adalah bagaimana cara membuat Allah senang. Nanti kita insya Allah tulis arti ibadah secara bahasa Arabnya. Tetapi waktunya tidak mencukupi, ya, karena waktu masa pandemi ini sangat dipersingkat, hanya 1 jam pelajaran saja, ya, sehingga tidak bisa banyak penjelasan terlalu panjang. Jadi saya buat poin-poin seperti ini supaya cepat mengambil faedah dari pelajaran dalam waktu yang singkat, ya. Jadi itu saja dulu karena waktunya sudah habis. Yang hari ini kita dapatkan adalah 5 poin pentingnya tauhid. Kalian sudah dapatkan bahasa Arabnya. Bahasa Indonesia belum? Bahasa Indonesia sudah kan? Sudah dapatkan terjemahannya. Juga sudah dapatkan apa lagi? Sudah dapatkan dalil poin yang pertama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada aku saja. Paham di sini? Itu yang kalian dapatkan hari ini. Tolong ingatkan Ustaz pelajaran selanjutnya. Ustaz, arti ibadah belum disampaikan. Ya, bahasa Arabnya, arti ibadah bahasa Arabnya belum disampaikan, Ustaz. Dan supaya kalian tahu tujuan hidup kalian di tahun ini. Nah, untuk cukup ya. Kita tutup dengan yang belum selesai tulisannya, silakan nanti lihat sama teman yang sudah selesai. Ya, silakan tanya yang tertinggal terjemahannya, tanya pada temannya ya, supaya jangan tertinggal. Kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.